Saya akan menjelaskan bagaimana melakukan docking dengan menggunakan Autodesk Vina yang dibantu dengan Autodesk Tool ya dari MG Tool. Pertama kita harus siapkan dulu protein ya sebagai target yang mau di docking dan liganya. Ya, idealnya adalah kita mendapatkan struktur dari enzim atau reseptor yang dia dikristalkan bersama dengan ligan. Contohnya adalah satu HSG merupakan enzim protease dari HIV dikomplekskan dengan inhibitor. Ini inhibitornya. Ya, ini akan memudahkan untuk proses penentuan cis aktifnya nanti. Kita save dalam bentuk PDF. Ya, kita save PDF, di save. Nah, setelah itu untuk memudahkan siapkan sebuah folder ya dan masukkan file tadi dalam folder itu. Nah, kemudian kita buka aplikasi ADT. Ada banyak cara membuka ADT seperti yang saya sampaikan di slide. Misalkan seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Setelah kita mendapatkan PDB-nya, tahap kedua kita harus menyediakan PDB kitty ya, suatu PDB dimodifikasi ya untuk makromolekul atau protein sebagai target dan PDB kitty buat ligan. Nah, kita lanjutkan tahap kedua itu pre-processing dari PDB-nya. Kita buka molekul tadi yang kita download. Ini ya. Kita buka. Nah, memudahkan saya. Ini kita lihat. Nah, kita klik kiri sambil kita goyang-goyang ini untuk merotasi. Kalau kita in zoom di scroll aja, atau kalau pakai laptop berarti pakai tergantung settingan laptopnya ya. Kita lihat ini zoom. Nah, biasanya protein itu akan yang dikristalkan akan mengandung air, sehingga kita perlu menghilangkan airnya. Caranya adalah edit, delete water. Kita lihat hilang merah-merahnya, berarti airnya hilang. Kemudian saat protein dikristalkan, seringkali atau mayoritas hidrogen tidak akan berhasil dikristalkan karena hidrogen lebih kecil ukurannya dibandingkan resolusi dari ekstraktifaksi. Nah, kita perlu menambahkan hidrogen, edit ya, kemudian hidrogen, add. Nah, biarkan hidrogen, kemudian Nah, kita lihat di sini akan ditambahkan hidrogen. Setelah itu kita save file, save PDB. Kita kasih nama filenya adalah pdb _clean. Berarti telah airnya hilang dan mengandung hidrogen. Kita save. Ini kita ulang dulu, file, save. Kita atur tadi ini ya file saya. 1 HSG ya, kemudian clean.pdb. Kita save. Sudah. Nah, untuk menghapus molekul yang sedang dibuka, kita tinggal klik kanan saja, delete molekul. Dia tidak akan menghapus file, cuma menghapus molekul sedang dibuka, tapi filenya tidak akan terhapus. Nah, sekarang kita mau menyiapkan struktur dari protein yang tidak mengandung ligan dalam bentuk PDB kitty. Jadi kita buka lagi file tadi ya, yang ini kita buka. Ini salah ya. Read molekul ini ya, 1 SC clean, kita buka. Ini kita lihat. Nah,
Berdasarkan di X-ray diffraksi, di sini disampaikan bahwa ligan ini ID-nya MK1 di chain B. Oke, berarti sekarang kita buka chain B MK1. Biasanya di bawah. Ini karena layar saya kurang lebar. Nah, ini. Oke. Kemudian ini ada beberapa, ini adalah tampilan dari Autodoc tool. Ini adalah select. Kalau kita pilih ini, dia akan memilih bisa residu, bisa molekul, bisa chain. Oke, kita pilih, maka ligan akan terpilih. Kita lihat sini, untuk memudahkan klik kanan, show in 3D viewer. Dia akan menserit. Nah, ini ligan, ya, ligannya. Ini tanda kuning, ini adalah ligannya. Oke. Karena struktur protein tanpa ligan, maka kita delete ligan tersebut. Caranya delete selected atom. Continue. Oke, hilang ligannya, udah nggak ada lagi. Kemudian kita save, ya. Nah, save-nya kita save. Misalkan kita kasih nama protein. Oke. Ini masih merujuk ke file sebelumnya. Oke, save, terus ini. Oke, di sini tulisnya protein.pdb. Oke. Nah, setelah itu, setelah tersave, nah kita ingin menghasilkan PDB kitty dari protein tersebut. Nah, caranya adalah create, ya, kemudian makromolekul choose. Nah, ini tadi, ini akan sesuai dengan ini, ya. Jadi kalau kita membuka, kita bisa aja delete molekul, kita buka lagi yang protein, nanti munculnya protein. Jadi bisa aja protein, ya, sebelum clean tergantung nama filenya, ya. Oke, select. Nah, dia akan menjelaskan, ini. Oke. Nah, kemudian, sekarang kita save, ya. Oke, kita simpan namanya dalam bentuk protein. The extension adalah PDB kitty. Kita save. Oke, selesai. Untuk struktur pertama, protein PDB kitty selesai. Sekarang kita masuk ke struktur ligan. Lagi kita delete dulu. Oke, sekarang kita buka lagi. Kita lanjut. Jadi kita akan buat struktur yang ligan tanpa protein dalam bentuk PDB kitty. Jadi kita buka lagi file yang kompleks yang telah dibersihkan air dan ditambahkan hidrogen. Oke, kemudian sama kita cari ligannya, ini kita tandai. Kemudian kita invert, kita balik, ya. Jadi sekarang ini yang dipilih adalah ligan. Sekarang kita balik, semua selain ligan akan dipilih. Di select, kemudian invert selection. Oke, kita lihat di sini. Nah, setelah itu, ya, kita delete selected atom. Continue. Kita lihat di sini, ya, tersisa hanya ligan. Oh ya, jangan lupa ini ditutup, ya, diminimize dulu, karena kalau nggak kadang-kadang error, ya. Itu mungkin ada bug di servernya. Oke, setelah itu kita simpan, save PDB-nya. Oke, kita kasih nama ligan.pdb. Oke. Oke, sudah. Nah, gimana mendapatkan file PDB kitty-nya? Nah, ini adalah ligan. Kemudian kita pilih ini sebagai ligan, kan cuma tinggal satu molekul saja. Select. Oke, dia akan mengunculkan
Nah, ini ada keterangan. Yang hijau ini adalah yang bisa molekulnya, ya. Kemudian kita simpan, save FPDBKT. Kita kasih nama ligan FPDBKT. Oke, sudah. Jadi sekarang sudah, kita bisa hapus molekulnya. Oke. Nah, sekarang kita siapkan, setelah kita menyiapkan molekulnya, baik protein maupun ligan dalam bentuk PDBKT, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan proses docking. Ya, seperti ini. Nah, untuk memudahkan, saya bikin folder baru, docking. Kemudian saya pindahkan PDBKT yang setelah saya buat tadi, protein maupun ligan, ke dalamnya untuk memudahkan. Nah, kemudian dari sini saya akan buka command prompt, saya ketik cmd. Nah, kita cek. Kalau kita udah menginstal Autodoc Vina, harusnya dia akan otomatis kita tag. Nah, dia udah kelihatan. Nah, di sini kita butuh input reseptor, yaitu protein, ligan udah ada. Nah, sekarang kita butuh ini informasi koordinat dari proses docking dan ukuran dari kotak dockingnya. Ini outputnya. Nah, gimana mendapatkan informasi ini? Oke, kita buka lagi Autodoc Tool. Oke, kita buka lagi Autodoc Tool. Oke, nah sekarang kita lihat di sini grid. Nah, makromolekulnya kita buka, kita pilih protein. Oke, kita arahkan lagi ke folder ini, ya, folder docking kita buat protein PDBKT. Dia udah mendeteksi ada muatan, kita nggak usah aja, kita tambahkan. Oke, ini kemudian sekarang gridnya kita tambahkan ligan. Nah, set map types, ini grid set map types, open ligan. Oke, kita cari filenya ligan, ini kita buka. Oke, sekarang ada protein dan ligan. Kita bisa cek aja, ini kita hilangin. Maaf, ini kita nah, ini kan. Oke, kita bisa atur mana yang mau tampilkan, ya. Oke, sekarang kita butuh informasi di daerah mana dia akan melakukan docking. Kalau kita udah tahu ligannya di mana secara kristal, jadi kita tinggal mencari box yang ukurannya melingkupi ligan ini. Jika kita nggak tahu ligannya di mana, biasanya kita perlu melihat permukaannya. Misalkan kita buat permukaan seperti ini. Nah, kemudian kita cari di mana ada celah. Di sini kelihatan sekali ada celah di sini. Kita lihat ini celah di mana kemungkinan besar ligan akan bisa masuk. Lihat nih, ada celah. Ini celah, ya. Jadi kalau kita nggak tahu ligannya di mana, kita bisa, misalkan proteinnya dikristalkan tanpa mengandung ligan, maka kita cukup kita bisa memperkirakan dia akan nempel di sini. Tapi kalau mau juga akurat, biasa lebih baik kalau dikristalkan bersama dengan ligannya. Oke, ini kan ya. Oke, ini saya buat ini biar kelihatan. Nah, seperti ini biar kelihatan. Sayang warnanya. Kita coba kalau dikasih gini, mau nggak dia? Oke. Itulah. Oke. Ya, ini kan. Oke, kemudian grid. Nah, grid box. Nah, ini adalah boxnya. Nah, karena kita telah memiliki ligan, kita bisa atur boxnya agar titik tengahnya ada di ligan. Nah, ini. Nah, ini kan kita lihat apakah box ini telah melingkupi ligan atau tidak. Caranya kita matikan dulu aja sebentar. Nah, kita lihat ligannya masih ada yang nongol dikit di sini, ya. Oke, dia di warna merah, berarti ini sumbu X nya mungkin kita perlu berbesar sedikit. Nah, oke, agar imbang, misalnya semuanya kita setting 50.
Oke, ini nggak harus ya, misalnya kita atur aja ini supaya dia punya workspace untuk bergerak nanti. Oke, ini adalah yang kita butuhkan di sini, yaitu adalah ukuran dari tempat dockingnya sama titik koordinat pusat dari dockingnya. Nah, kita bisa ngetik ini manual main reseptor, dan akan lebih enak kalau kita buat script dan nanti tinggal main config nama scriptnya. Nah, kita buat script seperti ini ya. Ini reseptor, protein PDB, ligand tadi, ini outputnya, ini lognya. Nah, kemudian di sini kita masukkan ukurannya. Centernya di sini x-nya 12 ya, 0,1 lah. Kemudian ini 22,47. Kemudian ini 5,58. Kemudian ukurannya adalah 50. Oke. Nah, terus ini reseptor, ligand, ini outputnya akan ini, lognya, log filenya akan di sini. Ini ada centernya x, y, z, ini ukuran boxnya. Oke, kita save. File, save as. Misalkan docking di sini, conv.txt untuk memudahkan. Oke, sudah, kita close. Oke, kita udah nggak butuh ini lagi. Sementara kita close tuh. Nah, sekarang tinggal kita buka Autodoc Vina ini, kita ketik Vina config. Nah, kemudian nama filenya config.conv.txt. Nah, dia akan mendeteksi di tempat sambat prosesor ya. Dia akan menganalisis dulu binding setnya. Nah, ini 100% selesai. Nah, kita tunggu aja sampai dia selesai. Oke, ini sudah selesai ya. Kita bisa lihat di sini dia akan menghasilkan file ligand PDB kitty sama log. Kalau kita buka lognya, nah ini lognya file yang tadi ya. Terus di sini kelihatan ada dia akan ngambil sampling 9 sesuai dengan set defaultnya. Kemudian ini energi bindingnya dalam kilokalori per mol. Oke. Nah, untuk analisisnya kita bisa menganalisis file ini ya. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan bahas analisis ini di pertemuan pekan depan. Oke, dan bagaimana melakukan visualisasi. Oke, terima kasih.